Ya, ini sehubungan dengan surat yang ditandatangani oleh Mensesnek kepada KPU. Ya, saya sampaikan kronologisnya bahwa pada tanggal 4 Maret yang lalu, Ketua PT UN Jakarta, nomornya sekian lah itu nomornya, ya, menyampaikan permohonan kepada Presiden agar memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dalam perkara Pak Usman Sabta itu. Jadi sekali lagi awalnya surat dari Ketua PT UN Jakarta. Kami paham tentang adanya surat PT UN ini karena memang Presiden bukan hanya pertama kali menerima surat ini, sudah sangat sering kita menerima surat dari Ketua PT UN yang rujuknya itu kepada Undang-Undang PT UN, yaitu pasal 116 Undang-Undang PT UN, Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, yang di situ dikatakan bahwa Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan kepada pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Jadi kami paham bahwa Ketua PT UN merujuk kepada Undang-Undang tentang PT UN sehingga beliau berkirim surat kepada Presiden. Nah, atas dasar itu karena Ketua PT UN juga ada landasan hukumnya, dan kami juga paham bahwa KPU adalah sebuah lembaga yang independen, maka atas dasar keputusan PT UN itu, surat dari Ketua PT UN itulah kita berkirim surat kepada Ketua KPU. Jadi menindaklanjuti surat Ketua PT UN. Oleh karena itu di dalam surat yang kami kirim itu adalah sekali lagi pertama merujuk kepada suratnya Ketua PT UN Jakarta, kemudian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi intinya kita adalah memang menindaklanjuti surat dari Ketua PT UN, dan PT UN bersurat juga ada landasan hukumnya, dan ini bukan yang pertama kali, sudah beberapa kali. Kepada KPU pun kita sudah pernah melakukan surat yang serupa sebelumnya untuk hal yang lain. Jadi nggak ada yang istimewa di dalam surat ini. Surat itu adalah sebuah prosedur normatif yang kami harus tindak lanjut, kita harus teruskan. Jadi bukan perintah secara khusus ya Pak ya? Ya, karena memang itu adalah meneruskan suratnya PT UN, makanya kan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, tentu saja KPU akan melakukan telaah, tapi adalah salah juga kalau kita tidak meneruskan surat PT UN itu, dan itu sangat biasa, sudah sangat sering kita lakukan, dan memang begitu. Karena di dalam undang-undang memang Undang-Undang PT UN kan memerintahkan kepada Presiden, dalam ini yang tindak-lanjuti adalah Mensesnek. Berarti ini kan KPU juga mengaku sudah mengirim surat balik ke Setnek ya terkait surat itu. Nah, jawaban KPU sebenarnya apa? Saya belum tahu ya, sana saya belum baca mengenai jawaban KPU. Tetapi tentu saja ini kan wilayahnya KPU ya untuk membuat keputusan untuk menindaklanjuti keputusan PT UN ini. Jadi KPU juga sudah memastikan bahwa tetap tidak memasukkan nama Oso dalam daftar caleg DPD. Ya, itu sekali lagi itu wilayah keputusannya KPU. Kami paham dan sangat menghormati KPU sebagai lembaga yang independen, dan dalam surat yang ditandatangani Mensesnek itu juga disebutkan bahwa silakan KPU menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu sebagaimana surat yang sudah banyak beredar itu ya. Tapi di dalam surat ini kan Presiden ada kata-kata Presiden memerintahkan KPU untuk menindak. Memang itu bahasa dalam undang-undang begitu. Dalam bahasa undang-undang tadi saya sebutkan pasal 116 ayat 6 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 ya, kira-kira begitu. Jadi makanya di dalam frase terakhir itu kan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Artinya bukan, apakah ini bentuk dari intervensi? Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Seperti tadi saya katakan, ini adalah satu dari awal jelas sekali bahwa kita menghormati independensi KPU. Nah, selama ini kan juga begitu, ya. Yang kedua, ini adalah menindaklanjuti surat Ketua PT UN yang memang ada rujukan hukumnya sebagaimana Undang-Undang PT UN nomor 51 tahun 2009. Jadi oleh karena itu kan ini wilayah keputusannya adalah wilayah KPU. Makanya dalam surat itu kan disebutkan sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi KPU kan bisa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lain, dan itu yang mungkin kita masih menunggu, tapi bisa jadi kan itu bisa dilakukan oleh KPU di wilayah sepenuhnya KPU, ya. Pak, tapi Terima kan, kasih. Satu lagi Pak, ini kan momennya kan memang sedang dalam. Oh ya, Pilpres, kalau tidak dilakukan secara normatif kita akan salah, karena memang ada kewajiban yang dicantumkan di dalam Undang-Undang PT-UN. Itu adalah kewajiban. Ini adalah melaksanakan kewajiban gitu. Di dalam melaksanakan kewajiban itu tetap saja di narasinya frasenya kan silahkan KPU sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi jelas sekali bahwa wilayah pengambilan keputusan ada di KPU. Ya. Artinya itu hal yang wajar ya? Ya, itu sekali lagi ini bukan yang pertama kali, sudah berkali-kali surat semacam ini dilakukan kepada kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan sebagai pihak tergugat di PT-UN, dan kepada KPU pun kita sudah pernah berkirim surat serupa sebelumnya menindaklanjuti surat dari Ketua PT-UN. Ya.